Ketika Haji Isa menyampaikan tugas misinya, Demang Lehman langsung menjawab menolak segala macam perundingan dan akan terus berjuang sampai akhirnya memperoleh kemenangan. Laporan Haji Isa ini menimbulkan tekad Belanda untuk mengatur siasat baru. Mayor Koch, asisten residen di Martapura, mengatur dan mengadakan hubungan dengan Demang Lehman atas perintah Residen Perspik. Pertemuan dengan Demang Lehman menghasilkan kesepakatan bahwa Demang Lehman bersedia menemui Pangeran Hidayat asal Belanda berjanji mendudukkan Pangeran Hidayat sebagai Sultan di Martapura. Para pendengar sekalian, ternyata pihak Belanda menyetujui syarat ini. Namun Demang Lehman merasa curiga dengan keinginan Belanda untuk mendudukkan Pangeran Hidayat sebagai Sultan di Martapura. Karena itu Demang Lehman mempersiapkan pasukannya. Setelah terjadi hubungan surat menyurat antara Demang Lehman dengan Rejen Martapura, Pangeran Jaya Pemenang, Demang Lehman bersedia turun ke Martapura. Pada tanggal 2 Oktober 1861, Demang Lehman turun ke Martapura bersama tokoh-tokoh pejuang disertai 250 orang pasukannya. Anggota pasukannya ini akan menyusup ke seluruh pelosok Martapura dan akan mengamuk kalau Belanda menipu dan menangkap Demang Lehman. Tokoh-tokoh pejuang yang mengiringi Demang Lehman itu adalah Kiai Darmawijaya, Kiai Raksapati, Kiai Mas Cokro Yodo, Kiai Puspayuda Negara, Gusti Planduk, Pembekal Awang, Kiai Jaya Surya, Kiai Setro Jaya, Kiai Muda Kencana, Kiai Surung Rana, Pembekal Noto, Pembekal Unus, Tumenggung Gamar, dan lain-lain. Ini orang-orang berani dan sakti bertahan ini. Tanggal 6 Oktober 1861, Demang Lehman memasuki kota Martapura disertai 15 orang pimpinan lainnya. Haji Isa menyambut rombongan ini dan langsung ke rumah Rejen Martapura. Pangeran Jaya Pemenang. Dalam pertempuran empat mata dengan Demang Lehman, Residen berusaha memikat Demang Lehman dengan janji akan memberikan jaminan hidup setiap bulan kepadanya. Artinya, Demang Lehman dijanji untuk digaji, asalkan Demang Lehman berjanji menetap di kota Martapura, di Banjarmasin atau Pelaihari, dan mengajak kepada seluruh rakyat untuk meletakkan senjata dan kembali ke kampung mereka masing-masing dan bekerja sama seperti semula. Maksudnya bekerja sama dengan pemerintah Walanda di Banjarmasin. Janji Residen itu tidak menarik perhatiannya, tetapi kesetiaannya kepada perjuangan dan sumpah perjuangan lebih tinggi nilainya daripada kepentingan diri sendiri. Di samping itu Demang Lehman tegas mengatakan bahwa mereka akan berjuang terus sampai Pangeran Hidayat dapat duduk kembali di Martapura memangku Kesultanan Banjar. Hasil pertemuan dengan Residen memaksa Demang Lehman mencari tempat persembunyian Pangeran Hidayat dan akan merundingkannya dengan lebih teliti dan segala akibatnya nanti. Tanggal 9 Oktober tahun 1861, Demang Lehman berangkat ke Karangintan dan kepergiannya ini memakan waktu hampir sebulan. Kepergian Demang Lehman ini mengkhawatirkan Belanda dan meminta agar Demang Lehman kembali ke Martapura. Tanggal 30 Desember 1861, Residen Perspek tiba di Martapura dan perundingan dengan Demang Lehman dilangsungkan. Residen berjanji bahwa Pangeran Hidayat boleh tinggal dengan keluarganya di Martapura selama perundingan berlangsung, dan jika perundingan gagal, Pangeran Hidayat boleh kembali ke pusat pertahanan di dalam tempo 10 hari dengan aman. Pada tanggal 3 Januari tahun 1862, Demang Lehman kembali berangkat mencari Pangeran Hidayat menuju Muara Pahu di daerah antara Riam Kanan dan Riam Kiwa. Pada tanggal 14 Januari 1862, Demang Lehman bertemu dengan Pangeran Hidayat di Muara Pahu. Demang Lehman menyampaikan surat Residen dan surat Rejen Martapura Pangeran Jaya Pemenang. Dalam perjanjian itu, Ratu Siti ibu Pangeran Hidayat dijemput dari tempatnya di Pahu Sungai Pinang. Begitu pula keluarga Pangeran Hidayatullah yang masih menetap di Tamuni.
Demang Lehman yang merasa kecewa dengan tipu muslihat Belanda berusaha mengatur kekuatan kembali di daerah Gunung Pangkal, Batu Licin, Tanah Bumbu. Waktu itu Pangkal dan hanya memakan daun-daunan. Disinilah beliau ditangkap oleh pasukan Syarif Hamid yang menginginkan hadiah jabatan melalui sebuah tipu muslihat. Kita mengetahui bersama bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang sangat rawan, di mana hujan semakin lebat dan juga sangat sulit untuk mencari bahan makanan. Di dalam hutan, di gunung-gunung, buah-buahan belum menjadi. Binatang-binatang masih bisa meminum air di atas gunung, sehingga mereka tidak bisa turun atau tidak perlu turun ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, sehingga perburuan minjangan pun sangat sulit. Itulah makanya barisan dan pasukan Demang Lehman mengalami kesulitan di dalam mencari makanan, dan karena itu beliau hanya memakan daun-daunan. Disinilah para pendengar sekalian, di saat pasukan Demang Lehman telah letih dan kelaparan, maka pasukan itu ditangkap oleh pasukan Syarif Hamid yang menginginkan hadiah jabatan melalui sebuah tipu muslihat. Demang Lehman selanjutnya dibawa ke Martapura. Pemerintah Belanda menetapkan hukuman dan kondisi yang begitu istilahnya akan membahayakan. Lalu beliau Sultan Adam menegaskan, beliau mengangkat cucuku Andarun Pangeran Hidayatullah sebagai ganti diriku untuk menjadi raja, dan semua rakyatku kusuruhkan untuk merajakan kepadanya, dan siapa yang kada merajakan kepadanya aku kada ridho dunia akhirat kutuk Quran 30 juz. Nah, jadi itu istilah wasiat dari Sultan Adam itu, karena beliau itu istilahnya mengantisipasi mungkin pada zaman itu juga, karena Belanda ini ingin memaksakan kehendaknya. Istilahnya Sultan Adam ini, beliau ini panjang umur. Nah, jadi waktu istilahnya, jadi anak beliau putra mahkota Pangeran Abdurrahman ini kan dijadikan raja muda istilahnya itu. Namun setelah istilahnya memerintah dan sebagainya yang membantu ayah Sultan Adam, beliau kan lebih duluan wafat. Cuma artinya itu beliau ini bukan berarti tidak punya istri dan tidak punya keturunan. Beliau ini mempunyai istri, mempunyai keturunan dan sebagainya. Cuma artinya dari segi tahun wafat itu terlebih dahulu dari ayah beliau Sultan Adam al-Wasikubillah. Sehingga Sultan Adam menunjuklah Sultan Pangeran Hidayatullah sebagai ganti diriku untuk menjadi raja. Dan itu tertulis di dalam dia, kalau kita menyebutnya testamen. Jadi kalau arwah abah itu sidin itu memegang testamen itu turun temurun. Jadi artinya dari beliau, dari ayah beliau, dari ibunya Ratu Bulan, dari Sultan Pangeran Hidayatullah. Yang mana testamen itu antara lain kan surat itu dua. Pertama surat tentang pengangkatan diri Pangeran Hidayatullah sebagai ganti diri beliau menjadi raja. Yang kedua itu surat tentang pemberian hibah tanah itu, dan dengan perwatasannya kepada Sultan Hidayatullah itu. Nah, jadi sedangkan Sultan Adam ini terkenal dengan sebutan al-wasiqu billah, artinya kan orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jadi pemberian gelar itu bukan dari diri beliau, tetapi dari para ulama, daripada memberikan gelar itu al-wasiqu billah, yaitu orang yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam hukum-hukumnya, artinya itu dalam kerajaan Banjar ini diterapkan hukum Islam. Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an yang dikondisikan dengan keadaan masyarakat Banjar. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk keberadaan beragama di zaman Sultan Adam itu bagaimana kondisinya menurut sejarah yang Bapak punyai? Ya, sepanjang yang kita ketahui dengan diatur sedemikian rupa, artinya mulai i'tiqad semuanya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang beriktikad lain pada itu. Kalau yang beriktikad Ahlul Bid'ah maka harus lapor dan sebagainya. Jadi semua orang-orang di kerajaan Banjar ini semua beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka jiddi Mustafa Rasulullah. Anta syaibul أنت شيب النسب وأنت ذريتنا رسول من أهل البيت رسول وإجابنا رسول يا وتنجوكن كرامanya antum ya Syaibul tunjukkan keramanya Habib Bakar tunjukkan keramanya Hidayatullah hadirkan keramanya 3 orang wali ini Allah ya Allah di mata ini tunjukkan yang mana yang benar mana yang salah ya Allah hadirkan kalau anta wali Allah kalau antum nurnya Allah kalau antum orang yang saleh orang yang wali orang yang nur orang yang ijabah hadirkan ya Allah masalah ini ya Allah supaya ditutup ya Allah. Ya Allah dibukakan derajatkan beliau ya Allah. Sahibul ini ya Allah tunjukkan betul-betul minan dzurriyyatul Rasul, minan ahli bait Rasul, minan ijaban Rasul, darah daging Rasul, mutiara Rasul, ijaban Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam alayka ya Rasulullah. Salatu wassalam alayka ya Burhan Karim. Anta hadirna ya Rasulullah. Anta idrikna ya Rasulullah. Anta ijabana ya Rasulullah. Hadirkan ya Allah kalau anta wali Allah ya Syaibul hadir ijabah ya Allah ya Allah yang punya masalah ini ya Allah tutup sampai sini ya Allah tunjukkan kebesaran antum tunjukkan mutiara antum ya Allah amin ya Allah Habib Ahmad Habib Muhammad bin Ali Idrus Tanjung mudah-mudahan berhenti kasih kesadaran ya Allah mudah-mudahan orang Zakaria semua yang di Kalimantan Selatan ya Allah tunjukkan kebesaran antum ya Habib tunjukkan nurnya antum ya Habib ijabah antum ya Habib ini cucumu ya Habib Habib Ali Habib Yusuf Habib Mardi ya Allah tunjukkan keluar dari turba ini gampang persoalan, gampang ijabah ya Allah, ijabah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbi banfa'na bi barakatih, Rabbi badahusna bi hurmatih. Ya Tawwab tub alaina ya Allah, kabulkan hajat wal masyudil hajat. Mudah-mudahan penyakitnya ya Allah diangkat ya Allah. Mudah-mudahan yang susah dan diangkat derajat ya Allah, digampangkan rezeki, dimurahkan rezeki, diangkat segala macam fitnah ya Allah. Tutupkan ya Allah. Dari dalam Kesultanan Banjar hingga Kesultanan Banjar dihapus Belanda di zaman Sultan Pangeran Hidayatullah Raja Banjar terakhir. Kami dari kerabat juriat Kesultanan Banjar di Martapura merasa gembira dengan adanya haul ini. Dan hal ini menambah rasa keakraban di antara kita, antara juriat Kesultanan Banjar, baik dari habaib dan dari juriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pangeran Syarif Husin merupakan salah seorang hatib atau guru di Kesultanan Banjar. Bahkan anak cucu beliau ada yang menjadi panglima perang Banjar. Para sultan-sultan dan para habaib dan para guru-guru juriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad adalah milik kita bersama masyarakat Banjar. Jadi walaupun kita kada Habib, ulun merasa himung benar bisi keluarga para habaib. Nah, dan kita juga daripada berkeluarga dengan banyak para ulama juriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebagaimana orang-orang dahulu, datu-datu kita, mereka akrab, mereka berkumpul bahu-membahu. Mudah-mudahan kita juga begitu dan seterusnya. Harapan kami mudah-mudahan sebagaimana terjalinnya hubungan yang erat di antara para datu-datu kita dahulu, mudah-mudahan kita tetap terjalin dengan erat di antara kita. Dengan berkat sahibul haul, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala min asrarihi wa husisiyatihi wa karamati fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap ampun maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pembacaan skapur sirih dari Pak. Muntahal matalib
Ratusan jamaah hadiri peringatan haul ke-113 Pangeran Hidayatullah di lokasi pemakaman Cianjur, Jawa Barat, Sabtu pagi. Peringatan haul yang berlangsung sederhana ini dipimpin langsung oleh Bupati Banjar, Haji Holilur Rohman, dengan pembacaan zikir dan doa serta tabur bunga di pusara almarhum. Pangeran Hidayatullah diketahui lahir di Kalimantan Selatan pada tahun 1822 silam. Perjuangannya dalam mempertahankan tanah air begitu gigih, wajah sampai kaputing. Tidak kenal menyerah membuat kolonial Belanda menghalalkan segala macam cara untuk menangkapnya. Termasuk tipu muslihat agar almarhum keluar dari persembunyiannya dengan cara mengabarkan bahwa orang tuanya sedang sakit keras. Kelicikan Belanda berbuah hasil, almarhum keluar dari persembunyiannya. Ketika itulah Belanda berhasil menangkapnya hingga mengasingkan bersama 67 orang pengikutnya ke Cianjur. Bupati Banjar tidak membenarkan jika almarhum menyerah kepada Belanda seperti cerita yang selama ini beredar. Bahkan menurutnya, sosok almarhum patut dihargai dan diusulkan sebagai pahlawan nasional. Karena Belanda masuk ke sini bukan hanya ingin menguasai ekonomi, tetapi juga misi Nasraninya juga masuk. Itulah yang ditatankan. Patut beliau ini kita hargai, patut beliau ini kalau perlu beliau ini kita angkat sampai sebagai pahlawan nasional. Tipu Belanda, tipu muslihat, bahwa nanti kalau dia turun dari gunung akan diangkat lagi jadi raja oleh Belanda. Ini setelah berusaha mendekati pangeran, ditangkap, bukan ditangkap, diambil, turun gunung, sama ibunya juga, temannya ibunya juga. Nah, ibunya ini didampingi oleh Mangkubumi, namanya Wirakusuma, masih adiknya. Nah, terus Pangeran Hidayatullah itu dengan demam-demam ini berunding, ternyata langsung ditangkap. Bermukim di Cianjur menjadikannya imam di tengah-tengah masyarakat, termasuk memprakarsai berdirinya beberapa pondok pesantren di tanah pengasingan. Almarhum wafat di usia ke-82 tahun, tepatnya 2 November 1904. Meninggalkan 11 anak dan dikebumikan di Cianjur, Jawa Barat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Roni Latar, Kanal Kalimantan.com melaporkan. وقت سحر به يتيم الحال أهل الصفا وبيجود العليم بالفضل أهل الوفا وقت
بأهل الهدى ومن بهم اقتفى وصل دعبا على حمد وله شرفاء وصل بأهل الهدى ومن بهم اقتفى والحمد لله سحر بيتي الهلا لصفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء وقت سحر بيتي الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل للوفاء وقت سحر بيتيم الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل للوفاء من سقيم بهذا الوقت نال الشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى كم من سقيم بهذا الوقت نال الشفاء وكم به اتصال وقبلته المواهب ظاهرا والخفاء ونزلته الأصانيف خير من لطفا وقت سحر به سحر بيتي الهلا
وبددة حفاظ واعتق علينا فإن جاء خير من لطفا وعلي لنا برحاب العد بك غرفا وقت سحر بيدي الحلال الصفا وبيجود العليم بالفضل للوفاء وصل دعبا على حمد وله شرفاء وصب أهل الهدى ومن بهم اقتفى وصل دعبا على حمد وله شرفاء وصب أهل الهدى ومن بهم اقتفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى وقت سحر بيتي